Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, dear brothers and sisters, rekan-rekan sekalian, kita masih pada sesi yang kelima, poin 2, yaitu serving the relevant previous studies. Yang mana ini masih punya kaitannya terkait 6 pertemuan yang sebelumnya. Those are the learning objective. Ini adalah learning objective yang akan kita raih atau yang kita dapatkan dari sesi ini, yaitu after completing these sessions, the students are able to first discuss a relevant previous study, bisa mendiskusikan terkait tentang penelitian terdahulu yang relevan. Terus yang kedua adalah points in previous study, apa poin-poin penting yang harus disajikan dalam previous studies. And last but not least is how to display previous studies, bagaimana cara-cara untuk mendisplay atau untuk memaparkan, untuk menyajikan previous studies. So what is previous studies? The previous studies are one of the most important part of the scientific research, and there is no complete scientific research without containing previous studies. It is one of the things that matters to every researchers and students. They are generally largely valued. Jadi penelitian terdahulu merupakan poin atau bagian yang paling penting, most important part dalam penelitian ilmiah. Yang mana penelitian ilmiah ini tidak akan bisa terwujud atau tidak bisa berdiri, dibangun kecuali dengan di dalamnya ada penelitian terdahulu. Maka ini kadang-kadang yang menjadikan beberapa masalah ya kepada para peneliti dan juga para mahasiswa yang sedang melakukan penelitian secara umum seperti itu. Previous studies are identified as well the previous researchers which have tackled the topics in which the researchers is digging through discussions and study. Whenever researchers is onto a certain subject, he or she will definitely need to get back to those previous studies, analyze them, study them properly, and then identifying and the similarities and difference between them and his or her research. Penelitian terdahulu diidentifikasi untuk melihat para peneliti sebelumnya, penelitian sebelumnya, yang mana tentunya penelitian sebelumnya itu sudah membahas ya, have tackled the topic, sudah membahas topik-topik yang berkenaan tentang topik yang akan kita bahas. Jadi kita ingin menggali satu misalkan penelitian, maka penelitian tersebut sesungguhnya atau sebelumnya pasti ada 1-2 penjembatan yang orang pernah melakukan hal tersebut. Biarpun tidak similar atau bahkan sangat different, tapi di situ ada teori-teori yang memang atau hasil-hasil yang memang didapatkan. Nah, maka dibilangnya di ujung study, dibilangnya analyze them, maka kita harus menganalisanya, mempelajarinya properly, then identify the similarities and difference. Kemudian kita mengidentifikasi apa yang sama dan apa yang berbeda di antara mereka. Maka nanti kita akan mendapatkan namanya gap of research. Nah, ini menjadi penting sekali ya. Pada pertemuan yang pertama juga kita sudah sebutkan, yaitu salah satu poin ketika kita melaksanakan penelitian diantaranya adalah kita harus mengidentifikasi gap of research tersebut. Maka dengan previous studies ini atau penelitian terdahulu kita bisa mengidentifikasi akan gap yang kita dapatkan. The previous studies contribute to the enhancing and enrichment of the scientific research and provide the researchers with a solid ground of substantial information about the research that is being done. Maka penelitian terdahulu ini berkontribusi untuk apa? Untuk enhancing, meningkatkan, enrichment, memperkaya dari scientific research dan menyajikan para peneliti atau menyajikan ke peneliti bentuk dari pondasi yang sangat solid, pondasi yang sangat kuat. Artinya ketika kita ingin meneliti yang lebih lanjut, itu ada pijakan yang lebih kuat and substantial information. Jadi informasi yang substansial, yang sifatnya penting. The previous studies also help the researchers not to repeat the already studied areas and never to fall in the same mistake which were
committed by other researchers. Nah, salah satu fungsi diantaranya penelitian terdahulu itu apa? Maka tentunya peneliti yang akan datang itu agar tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu. Makanya ada istilah yang kita sering sebut ada novelty, ada hal kebaruannya. Apa sih kebaruannya? Hal-hal yang baru, kontribusi dalam penelitian tersebut. Terus never fall in the same mistake, dan tidak jatuh kepada kesalahan yang sama. Jadi misalkan penelitian terdahulu sudah merekomendasikan untuk melakukan A, B, C, biasanya seperti itu. Maka kita hendaknya melakukan itu, jangan malah mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Misalkan terkait tentang data, misalkan datanya 100 orang respondennya, maka ya kita harus bisa mengextend lebih, jangan malah ngurang dari 100. Itu yang beberapa poin untuk bisa kita laksanakan. So brief studies does not mean the exactly same of the research. It is having and describing the relevant correlations and interconnected to the research area that the researchers does. Yang dimaksud dengan penelitian terdahulu itu tidak harus selalu sama, exactly the same research. Penelitian yang sama dengan topik yang sama, maka ya tidak seperti itu. It's having and describing the relevant correlations. Jadi melihat tingkat relevansinya, relevan tidak penelitian ini untuk kita jadikan sebagai penelitian terdahulu. Terus korelasinya, ada korelasi nggak, ada hubungan dengan penelitian kita topiknya. Terus interconnected, ada ya saling berhubungan satu dengan yang lain. Jadi yang menjadi salah satu kebingungan rekan-rekan mahasiswa adalah penelitian terdahulu dianggapnya adalah penelitian yang harus mirip sekali. Wah, maka kalau bicara mirip sekali maka akan sulit, tapi setidaknya ada relevansi, ada hubungan, ada interkoneksi untuk bisa menjadi pijakan penelitian yang akan datang. Seperti itu maksudnya. Maka artinya kita membutuhkan 1-2 penelitian yang menjadi rujukan inti, setelah itu baru kita masuk kepada penelitian kita. Previous studies is the foundations which further to develop the research hypothesis. Maka penelitian terdahulu ini merupakan satu fondasi yang mana kelanjutannya nanti untuk mengembangkan hipotesis dalam penelitian yang dilaksanakan ketika itu. How to search previous studies? Bagaimana caranya untuk mencari penelitian terdahulu? Thus are the approach to search and gain previous studies. Ini di antara beberapa langkah-langkah pendekatan untuk bisa mendapatkan penelitian terdahulu. Identify the keywords of topic. Maka pertama kali adalah mengidentifikasi keyword of topic. Keyword topiknya apa? Misalkan kalau kita ingin, misalkan pengaruh analisa keuangan atau pengaruh misalkan rasio keuangan terhadap profitabilitas perusahaan ABC misalkan. Nah, di situ ada apa? Ada kalimat keywordnya adalah profitabilitas. Nah, maka salah satu topik keywordnya yaitu profitabilitas. Nah, rasio-rasionya juga apa? Rasio keuangan misalkan. Nah, itu juga termasuk keyword. Terus yang kedua, classify the key title of topics. Maka mengklasifikasikan dari key title of topic. Oh, ini topiknya tadi sudah diidentifikasi, terus diklasifikasi. Klasifikasinya ini masuk ke rasio, ini masuk ke perusahaan ABC, ini masuk metode dan sebagainya. Itu juga masuk kategori seperti itu. Jadi ini saya dapatkan metode seperti ini, saya akan diklasifikasikan. Ini bentuk dari riset yang membahas terkait tentang profitabilitas dan sebagainya. Third, search with typing PDF in search engine. Ketika kita mencari di search engine, diantaranya beberapa misalkan ke google.com, yahoo.com, terus yang lain-lain ya, maka diketik di ujungnya misalkan PDF untuk melihat mencari penelitian terdahulu. Jadi misalkan pengaruh analisa atau analisa laporan keuangan terhadap profitabilitas atau performa perusahaan ABC. Maka terus di akhir PDF dan sebagainya. Put in a folder with specific category. Maka setelah itu ditaruh pada folder tertentu khusus. Biar nanti kita tahu klasifikasinya tadi ketika kita lihat poin kedua, atau agar memudahkan kita sebagai peneliti untuk merecall ulang di mana kita meletakkan artikel tersebut. Yang kelima, insert it to Microsoft Word Reference or Mendeley. Untuk lebih mudahnya,
tidak kita mencari-cari secara susah, maka yaitu apa, cukup dimasukkan ke dalam Microsoft Word Reference dan juga atau Mendeley. Yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana penggunaan Microsoft Word Reference dan juga Mendeley. So what should and not in the type of previous studies? Apa sih yang sebenarnya boleh dan tidak boleh dalam menjadi rujuk penelitian terdahulu? So those are that we may use as the previous studies. Ini yang boleh kita gunakan untuk previous studies. Pertama tentunya jurnal artikel ya. Jurnal artikel ini jelas jurnal artikel ya. Terus yang kedua buku boleh menjadi pilihan terdahulu. Buku apa yang bahas secara jelas terkait tentang teori-teori, topik-topik dan sebagainya. Yang ketiga book chapter ya, bagian dari buku tersebut chapternya. Misalkan dia bentuk kompilasi dari penelitian terus dijadikan satu buku, atau yang sering kita dengar namanya bunga rampai. Nah, itu boleh juga. Yang keempat, unpublished research boleh juga menjadi previous studies, tapi ini tidak menjadi landasan yang kuat ya. Unpublished research di antaranya Pak, mini tesis, skripsi, tesis untuk penelitian master, S2, terus yang terakhir disertasi, yaitu untuk penelitian S3. Nah, ini dalam beberapa kasus nanti kita coba akan contohkan website-website yang memprovide skripsi, tesis, dan disertasi secara open. Tapi dia sifatnya unpublished research, artinya belum dipublish dalam bentuk jurnal atau sebagainya. So, what are the conditions? Apa kondisi-kondisi atau apa persyaratannya? Clear writer. Maka ketika kita melihat dari 4 hal tersebut, maka clear writer. Penulisnya siapa? Jelas sekali. Name of journal. Jurnalnya apa? Kalau kita baca jurnal. Nah, jurnal index. Maka jurnal indeksnya apa? Kalau kita merujuk, misalkan ada Scopus, ada Sinta, ada yang sebagainya. Jadi kita bisa lihat kalau di Indonesia misalkan kita ada Sinta 1 ini masuk ke Scopus. Sinta 2, 3, 4 itu bisa untuk kita rujuk. Jadi 2, 3, 4 itu bisa kita rujuk. Publication, siapa mempublikasi? Kalau kita bicara book, year and page, buku tahun dan juga page-nya. Terus di sana kalau kita bicara jurnal ada namanya DOI. Apa itu? Digital Object Identifier. Artinya dia jelas ya, ada namanya DOI-nya, ada nomor registrasinya. If any artinya kalau ada. So what is not? Apa yang tidak bisa menjadi rujukan pilihan terdahulu? Pertama satu, any article from internet. Artikel apa-apa saja dalam internet. Kadang-kadang kita asal comot saja sebagai peneliti. Udah, yang ada di internet kita bisa ambil saja. Padahal tidak semua dalam internet bisa kita ambil. Kenapa? Karena tadi tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada reviewernya dan sebagainya. Jadi jangan asal kalau misalkan tadi tidak ada penulisnya tidak jelas, nama jurnalnya tidak ada, terindeks dari Scopus atau Sinta tidak jelas, maka hendaknya untuk tidak diambil. Yang kedua website. Tidak semua website itu kredibel. Maka website ini tidak bisa menjadi satu fondasi karena di dalam website biasanya sulit atau jarang untuk dilakukan namanya studi. Beda kalau misalkan working journal, working article. Kalau misalkan ada artikel yang memang menjadi working article itu artinya sudah dipesankan untuk menuliskan tertentu. Itu mungkin bisa. Newsletters tidak bisa, personal blog tidak bisa, social media apalagi, unclear jurnal artikel ya tadi kita sebutkan. Jadi jurnal artikel yang antah berantah kita tidak tahu, unclear. Unfinished finding, finding penemuan-penemuan yang belum selesai, masih dalam tahap-tahap, maka belum clear, belum jelas ya. Assumptions and opinion, asumsi dan juga opini, maka tidak bisa menjadi penelitian terdahulu. Video and movies, maka tidak bisa, video atau movie tidak bisa. Terus yang ke-10, uncredible sources, yang ini adalah sumber-sumber yang tidak kredibel, maka tidak bisa menjadi penelitian terdahulu. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui. So what are the points we have to serve in previous studies? Apa sih poinnya yang harus kita sajikan dalam penelitian terdahulu? Nah, pada sebab penelitian terdahulu, maka minimal ada 5 dan ditambah satu lagi, yaitu 6 nanti. Tapi yang minimal ya posisi 5 ini. Pertama adalah name of the research or researchers. Nama dari peneliti. Maka kita tahu cara penulisannya, maka tentunya nama akhir, terus dibalikkan. Nama akhir dulu, nama akhir dulu. Jadi tentunya nama akhir, kalau dalam citasi di dalam atau citasi dalam body note, maka tidak perlu menyebutkan nama depannya atau nama tengahnya, cukup nama akhir saja. Terus yang kedua, year of publications. Maka misalnya dalam kurung ada tahunnya. Terus setelah itu topik, title or objective. Biasanya setelah itu membahas topiknya apa yang dibahas, atau judulnya, atau objektifnya, atau tujuan dari penelitian tersebut. Nah, biasanya mudah seperti itu. Yang keempat, approach of method. Apa kira-kira metode yang dipakai?
yaitu datanya apa, variabelnya apa, terus teknik analisisnya apa. Ini salah satu menjadi penting. Hanya di posisi metodologi juga dipaparkan secara singkat. Datanya dari kurun waktu apa, apakah data series, cross sections atau panel atau yang lainnya, atau data-data sifatnya data-data sekunder atau data-data primer. Terus variabelnya apa saja yang dipakai kalau dalam penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif misalkan kira-kira penelitian ini metode yang dipakai apa, misalnya teknik analisisnya, interview, in-depth interview, atau dengan ANP, atau dengan AHP, atau yang lain-lain. Terus yang kelima, penting ini adalah findings. Findings adalah temuan. Temuan ini tidak boleh dinarasikan dalam bentuk yang panjang. In pointing, maka harus dalam bentuk poin-poin. Poin aja langsung, 1, 2, 3, 4. Poin-poin aja langsung. Not in a long narrations, bukan dengan narasi-narasi yang sifatnya panjang. Ini yang harus diketahui. So, 6 supporting and contradicting di sini yang if any. Kalau ada, biasanya lebih bagusnya lagi supporting or contradicting research. Kalau kita sudah membaca banyak artikel sebelumnya, maka kita bisa, oh ini didukung oleh penelitian ini. Maka ditambah supporting atau contradicting, dikontradisikan dengan penelitian sebelumnya. Ini contoh diantaranya rekan-rekan sekalian. Ini contoh ya, kita baca dulu. Uniarty 2010 conducted research with the aim of forming an optimal portfolio of banking stocks. In her research, she deployed a single index model (SIM) method with the sample of banking issuers registered in LQ45. After the research was carried out, the results showed that 3 of the 7 candidate stock forming the portfolio were selected. The 3 shares, including BRI, this is BBRI, which invested 58.15%. BBCA share were invested 23.72%, and BBNI shares 18.13%. Nah, ini coba kita lihat identifikasinya. Uniarty 2010. M of forming, deploy single index model. Result. Kita lihat apa ini dalam kotak-kotak ini. Uniarty adalah name, nama. Ya, namanya nama akhir ya. Kita tidak tahu nama lengkapnya, tapi ini Uniarty, ini adalah nama akhir. Misalkan Widi Uniarty dan sebagainya. Uniarty saja ditulis. Terus year-nya, tahun. Terus ya, dia kalau yang di posisi ini objektif, tidak title, tidak topik, tapi objektif, aiming from dan sebagainya. Jadi tujuan intinya untuk membuat portofolio optimal dari stok perbankan. Nah, ini deployed single index model apa? Yaitu adalah method or approach. Metodenya apa? Nah, sebenarnya ditambah di situ registered of LQ45. Jadi artinya sampelnya adalah yang terdaftar di LQ45. Nah, terus kita lihat. Nah, yang terakhir, the result showed itu adalah method. Ini bukan method, mohon maaf. Ini harusnya adalah result. Ini harusnya result, bukan method, tapi result, hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ini contoh yang selanjutnya, ini XML previous studies. Nanti kita akan sedikit bahas di pertemuan di kelas. Hampir-hampir mirip dengan ketentuan yang kita lakukan tadi. So, how to display the previous studies? Bagaimana cara kita untuk memaparkan atau menyajikan previous studies? The first is unattested biography, artinya biografi yang tidak tercatat atau bahasanya tidak diklasifikasikan, langsung aja mengalir saja. Sebagaimana contoh-contoh jurnal-jurnal internasional seperti ini. Through which the previous studies are generally displayed without mentioning the title of study, tanpa menyebut judul dari penelitian tersebut. After that, the previous studies is summarized, and then the result to which the previous studies has reached are criticized. Jadi tidak disebutkan judulnya apa dan bagaimana, terus setelah itu disampaikan, habis itu langsung nanti kita lihat apa sih yang sudah dicapai, dan setelah itu kita kritik. Biasa di sini unattested biografi ini untuk para peneliti yang sudah sifatnya expert ya, sudah banyak yang dia baca dan sebagainya. Yang kedua, the chronological order. Nah, ini yang biasanya paling mudah, yaitu apa? Menyajikan dalam bentuk chronological, artinya tahun per tahun. Bagaimana kita melihat, misalkan according to this method, our previous studies are gathered and then recorded according to the date of publishing. Jadi kita lihat kurun waktunya 1, 2, 3, misalkan. This ordering is supposed to be ascending from the oldest to the newest. Maka
Biasanya normalnya penyajiannya adalah dari yang paling lama sampai yang baru. Kenapa? Taking into considerations the developments that occur to the studies through the years. Kita ingin melihat sebenarnya perkembangan penelitian-penelitian seperti ini dari tahun ke tahun sebagai bagaimana sih gambarannya? Penemuan A, B, misalnya dari tahun 2010, terus dari 2012, 2013, 2015, 2016, naik sampai 2017, dan terakhir misalkan 2019. Nah, itu menjadi gambaran umum secara kronologikal. Order yang ketiga, order according to topic. Nah, ini biasanya kita bisa sajikan sesuai dengan topik-topiknya. Here we identify the topics that need to be studied, sort them out, and finally, the process of gathering the previous studies related of those topics is initiated from the purpose of summarizing. Nah, ini sesuai dengan topik-topiknya kita klasifikasikan, kita letakkan dalam topik-topik, ini dibahas, topik-topik dalam bahas dan sebagainya. Yang keempat, order according to general concept. Nah, ini juga bisa untuk disajikan, yaitu cara penyajian dari penelitian terdahulu, yaitu according to general concept. General konsepnya bagaimana? This methodology depends basically on the conceptual mapping in the process of displaying and summarizing previous studies. In this way, all the concepts are be displayed in the three sequence. Nah, ini biasanya kita lihatlah yang kita pernah belajar juga ada namanya induktif atau deduktif. Nah, ini sifatnya adalah deduktif. Dari yang general nanti masuk pada yang sangat mengkerucut sekali. Nah, bisa seperti itu juga. Yang kelima, comparisons and contrast. Mengkomparasikan dan mengkontraskan. Ini ada kontradiksi nggak? Seperti itu caranya. This is where we depend on comparing between the previous studies and the studies the researcher is performing. The researchers will recognize the similarities between the previous studies and his display them and in the end show the differentiations. Ini juga sama, boleh untuk menyajikannya dengan cara komparasi dan juga kontras. Yang keenam, sorting out according to the research methodology. Ini juga bisa untuk caranya sesuai dengan metodologinya. Ini adalah metodologi seperti ini, metodologi seperti ini, dan sini nanti kita lihat sorted satu persatu. Oke, I think that's all that we can study today. Ini yang mungkin bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan bahas lebih banyak diskusinya di kelas terkait tentang penelitian terdahulu. So, I think that's all that we can learn today. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.